Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Kali ini salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya akan tetap selalu mengingatkan buat teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe. Jangan lupa subscribe itu gratis. Kemudian lengkapi dengan klik juga tombol lonceng notifikasinya, tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Jika memang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like atau jempolnya ya teman-teman. Baik, kita akan lanjut ke tema pembahasan kali ini. Menentukan prinsip dan konsep dalam usaha peternakan entok ini sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat keberhasilan dan tingkat kesuksesan dari usaha peternakan entok yang kita kelola. Nah, kali ini kita akan sharing santai teman-teman dan sahabat semua. Kalau video-video yang kemarin-kemarin ya, tentu saja kita fokus terlalu untuk tutorial. Tetapi kali ini kita akan sharing santai. Jadi karena kita sharing ya, saya kali ini akan berikan dua pilihan buat teman-teman dan sahabat semua yang ada hubungannya dengan tingkat keberhasilan dan tingkat kesuksesan ya dari usaha peternakan entok yang kita kelola. Jadi ada dua pilihan, yang mana dua pilihan ini masing-masing tentu saja pasti ada alasannya ya. Meskipun kita memilih yang A ataupun yang B, pasti ada alasannya. Nah, yang A pilihannya adalah apakah lebih bagus beternak dulu baru hobi, kemudian yang B ataukah hobi dulu baru peternak. Nah, silahkan teman-teman dan sahabat semua jawab di kolom komentar kalau memang teman-teman mempunyai pengalaman ya dari jawaban atau dari kedua pilihan yang ada. Silahkan jika memang teman-teman mempunyai pengalaman, sekali lagi ya, silahkan untuk dibagi pengalamannya melalui kolom komentar yang sudah disediakan. Nah, jadi inilah jawaban saya ya untuk memilih di antara dua, hobi dulu baru peternak atau peternak dulu baru hobi. Nah, kalau menurut versi saya teman-teman dan sahabat semua, saya tetap lebih memilih yang B, yaitu yang hobi dulu baru beternak. Nah, bukan tanpa alasan saya memilih ini. Kenapa? Karena sesuatu yang didasari atau diawali ataupun yang dimulai dari ketika kita sudah memiliki rasa hobi, maka biasanya kita akan melakukannya dengan sepenuh hati dan kemudian kita akan menjalankannya juga dengan sukacita. Dari itu saya tetap lebih memilih punya rasa hobi dulu baru kita beternak. Selain kita akan lebih mudah untuk menjalankannya, kita juga pasti akan dengan sukacita ya untuk mengerjakan tugas-tugas kita sebagai seorang peternak. Jadi tidak dianggap sebagai beban. Nah, kemudian alasan apa lagi ketika kita memilih hobi dulu baru peternak? Karena kalau kita hobi dulu baru peternak teman-teman dan sahabat semua, ketika kita mengalami sebuah hambatan atau kendala ya yang katakanlah bisa mengecewakan hati kita, karena memang kita sudah didasari atau karena memang kita sudah memiliki rasa hobi, itu pasti tidak mungkin kita langsung down ya. Kita tidak mungkin langsung down dan tidak cepat putus asa. Berbeda ketika kita memilih beternak terlebih dahulu baru hobi, besar kemungkinan akan gagal. Kenapa? Biasanya kalau beternak dulu baru hobi ya teman-teman dan sahabat semua, karena memang beternaknya ini belum didasari rasa hobi ya, maka cara menjalankannya pun ya mungkin tidak sepenuh hati atau sebaliknya ya, bahkan tidak semangat. Nah, rata-rata kalau yang beternak dulu baru bisa timbul rasa hobi ya, itu ketika mereka di pengalaman pertama mendapatkan keuntungan ya. Jadi misalnya kita ternak entok pembesaran misalnya 100 ekor. Panen pertama kita langsung untung banyak ya. Biasanya mereka senang ketika menemukan keuntungan. Memang siapapun pasti akan senang ya ketika kita untung di dalam beternak ini. Nah, perbedaannya ketika kita beternak dulu baru hobi ya, ketika pengalaman pertama kita itu tidak untung
ya, kemudian mencoba untuk bangkit lagi dan rugi lagi, bangkit lagi dan tumpur lagi, maka apa yang akan terjadi ketika mereka tidak didasari rasa hobi terlebih dahulu? Maka yang akan terjadi itu putus asa. Ketika sudah timbul rasa putus asa, maka besar kemungkinan mereka pasti akan mundur, ya, karena memang belum timbul rasa hobi. Biasanya begitu, ya. Jangankan untuk hobi, kalau memang kita mulai beternak dulu baru akan menentukan hobi. Jangankan kita timbul rasa hobi, ya, dengan pengalaman pertama gagal saja pasti sudah muak, ya. Dicoba yang kedua kali gagal lagi, tambah muak. Yang ketiga kali malah tambah tumpur, ya. Terakhir assalamualaikum, pasti bubar, ya. Berbeda dengan ketika kita sudah memulainya atau sudah memiliki rasa hobi terlebih dahulu, ya. Itu menurut versi saya, teman-teman, ya. Sekali lagi menurut versi saya. Jadi artinya teman-teman juga tidak harus mengikuti, ya, mengikuti apa yang saya sampaikan, dalam artian tidak harus mengikuti pendapat saya, karena ini terbuka, ya teman-teman, supaya nanti saya juga tambah pengalaman dan tambah wawasan ketika teman-teman nanti punya jawaban yang mana jawaban itu berbeda dengan jawaban saya, dan kemudian teman-teman memberikan sebuah alasan yang tepat dan mungkin masuk di logika saya, ya tentu saja pasti saya akan terima, ya. Karena namanya sharing, kita kan berbagi pengalaman, tukar pengalaman supaya kita lebih pintar lagi, ya teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi kalau teman-teman dan sahabat semua bingung, ya, karena memang belum didasari rasa hobi mau beternak, silahkan timbulkan dulu rasa hobi, ya. Timbulkan dulu rasa hobi, miliki dulu rasa hobi supaya kita lebih mudah, ya, supaya kita lebih enak, ya, cara menjalankan usaha peternakan entok ini. Karena sekali lagi, usaha peternakan entok ini adalah usaha yang memang penuh dengan resiko, ya teman-teman. Jangan kita bicara manis saja, ya. Jangan kita bicara manis untung, ya. Karena lawan kata dari manis itu pahit, dan lawan kata daripada untung itu rugi, ya. Jadi ternak entok itu kalau tidak untung ya rugi. Kalau tidak dapat manisnya berarti dapat pahitnya. Maka kita harus siap-siap, ya. Tapi setidaknya ketika kita memang sudah punya atau sudah memiliki rasa hobi, maka besar kemungkinan meskipun kita pertama kali gagal, maka untuk yang kedua kalinya, ya, tetap kita akan tidak secepat itu putus asa, tetapi akan memulainya kembali dengan penuh kehati-hatian. Itu biasanya begitu, ya teman-teman. Nah, terbukti alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, ya teman-teman, karena saya memang dulunya dari kecil, meskipun saat ini populasi ratusan, tetapi ini adalah hasil perjuangan, ya, yang mana perjuangan itu dulunya saya memang sudah memiliki rasa hobi. Rasa hobi itu kemudian dipupuk, dikembangkan, ya, kemudian jadilah seperti ini sampai saat ini. Dan alhamdulillah kita lihat, ya teman-teman dan sahabat semua, kita lihat alhamdulillah meskipun ini lagi hujan, ya teman-teman. Nah, ini adalah kandang entok nomor 1 yang saat ini lagi dalam proses pembangunan. Nah, jadi maaf ya teman-teman, ini bukan pamer. Artinya supaya nanti teman-teman dan sahabat semua termotivasi, ya. Berarti dengan jejak Rusky Bikatra ini yang beternak itu dengan modal atau dengan memiliki rasa hobi, maka segala sesuatu itu bisa dikerjakan dengan mudah, ya. Buktinya alhamdulillah saya bisa mengembangkan dan sampai meskipun belum selesai, ya, sampai berhasil untuk kemudian membuka kandang yang lebih permanen lagi, ya, yang lebih paten lagi, ya teman-teman. Ya, ini artinya apa? Berarti di usaha peternakan entok saya mengalami peningkatan, ya. Dari situ saja kita sudah bisa sudah bisa kita baca, ya teman-teman. Meskipun tanpa harus saya sampaikan pun pasti teman-teman bisa berpikir, wah, kandang Bang Rusky ini semakin cantik, ya. Meskipun belum siap, meskipun belum jadi, tapi pasti akan berpikir ke situ, ya. Karena peternak yang gagal itu, ya, jangankan untuk membangun kandang, ya, untuk menambah populasinya saja tidak sanggup. Karena apa? Gagal. Nah, ini tadi teman-teman, ini pentingnya kita miliki rasa hobi terlebih dahulu sebelum kita melangkah, sebelum kita memulai usaha peternakan entok.
Ini saran dari saya ya teman-teman. Karena kalau menurut saya untuk bisa sukses dalam usaha peternakan entok itu sebetulnya mudah teman-teman. Yang susah itu kan gerakan kita, ya. Yang susah itu kan meninggalkan rasa malas kita sebetulnya teman-teman. Nah, bagaimana mungkin kita akan sukses ketika kita malas-malasan dalam beternak? Misalnya nih, ya, untuk mencari pakan alternatif saja teman-teman malas, nggak mau. Ya bagaimana mungkin kita akan bisa berhasil dan sukses teman-teman dan sahabat semua ya. Nah, kenapa banyak yang bertanya entok Bang Ruski semakin lama semakin banyak populasinya, ya. Nah, silakan dinilai sendiri dulu bagaimana dan sekarang bagaimana. Nah, artinya apa? Saya tidak punya ilmu yang berlebihan teman-teman dan sahabat semua, ya. Saya juga nuturi ilmu dari master-master. Hanya saja kelebihan saya adalah saya itu orangnya kreatif. Jadi untuk mencari pakan-pakan alternatif yang bisa meminimalisir biaya pakan itu saya hobi sekali ya teman-teman. Nah, sehingga alhamdulillah ya, dengan kita bisa hemat, dengan kita bisa irit, ya, otomatis dari biaya pakan ini bisa terminimalisir ya teman-teman. Nah, mohon maaf teman-teman ya, ini lokasi kandang memang lagi diguyur hujan ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya ya, sampai pembangunan atau proses renovasi kandang saya saja sampai tertunda-tunda terus ya teman-teman akibat cuaca ekstrim ini ya, selalu hujan tiap hari ya. Nah, jadi teman-teman dan semua ya, video kali ini saya akhiri sampai di sini ya, meskipun hanya sebatas sharing, mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa bermanfaat ya, terutama bagi pemula yang baru akan memulai usaha peternakan entoknya di rumah. Akhir kata, saya Ruski Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Ruski Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.